menarik investor. Kalau listrik nggak ada, nggak tersedia, investor tidak akan masuk ke Indonesia. Next, Mas. Nah, ini pengenalan energi panas bumi yang memang saat ini kalau untuk penggerak listrik memang masih mahal, maka harus diberikan suatu kebijakan bagaimana supaya harga itu dipatok yang lebih murah, terjangkau oleh PLN maupun masyarakat. Kemudian juga ini ada target untuk penyelesaian permasalahan harga yang dulu dalam masa Orde Baru itu kan banyak IPP yang dibeli oleh PLN, namun dengan harga yang sangat mahal sekali, jauh dari yang sekarang. Jadi 10-15 tahun yang lalu itu bisa harganya per kWh 2.500, tapi kalau sekarang bisa sekitar 700 atau 900. Nah, ini kan sangat jauh sekali. Tapi karena kontrak dulu, ini masih alot juga, sehingga bagaimana penyelesaian dari perselisihan ini. 1 menit, Mas. Terus, Mas. Nah, ini pengalihan sistem subsidi BBM pupuk dan listrik. Ini BBM itu sebetulnya yang memperoleh subsidi kan orang kaya, orang miskin tuh sedikit sekali. Kalau persentase mungkin kalau kita lihat nggak sampai 5% lah. Sebab yang pakai mobil kan orang kaya. Ini. Kemudian pengembangan renewable energy nasional yang selama ini kita targetkan 5%, mungkin akan kita naikkan dengan upaya peningkatan investasi melalui pemberian insentif fiskal maupun non fiskal. Next, Mas. Nah, ini yang saya sampaikan bagaimana keberpihakan pada UMKM, yaitu bahwa dalam 100 hari kita ditargetkan menyalurkan kredit 2 triliun dalam 1 tahun ke depan ini. Namun dalam 5 tahun ke depan itu sebesar 100 triliun. Ini yang kita targetkan. Next, Mas. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro ini juga terkait dengan KUR, pengembangan kewirausahaan, juga terkait dengan UKM. Next. Ini kelancaran arus barang nih yang memang kadang-kadang suka menjadi pemicu inflasi tinggi, sehingga ini akan dilakukan perbaikan dengan melakukan penerapan sistem national single window. Mungkin kalau yang ada yang dari bea cukai dan asing lagi dengan masalah NSW ini. Kemudian juga yang baru lagi adalah mengenai blueprintnya sistem logistik nasional ini akan dibuat agar dalam distribusi barang itu tidak akan terjadi hambatan-hambatan baik antar daerah maupun antar pulau. Ini. Next, Mas. Terus. Next. Tadi saya sampaikan bahwa di bidang pengembangan industri dan jasa, di sini adalah Departemen Perindustrian melakukan pengembangan di bidang industri manufaktur dan pariwisata. Next, ini terkait juga mengenai perdagangan, Departemen Perdagangan, yaitu penguatan pengamanan pasokan di pasar. Kemudian klaster industri, pengembangan klaster industri, dan pencanangan klaster industri berbasis migas. Ini Menteri Pertanian ini. Ini mungkin ada alternatif energi alternatif apa jarak, parut dan sebagainya akan dilakukan juga oleh Menteri Pertanian. Next, Mas. Ini Menteri Perhubungan, aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah. Nah, ini masalah baik mengenai transportasi maupun bagaimana mobilitas dari logistik nasional. Next, Mas.
termasuk saya sampaikan keselamatan transportasi tadi. Next. Terus, nah ini peraturan yang disiapkan. Ini undang-undang disiapkan di bidang infrastruktur ada 2, UMKM 1, industri jasa 2, sehingga jumlah 5 undang-undang yang kami siapkan. Kemudian peraturan pemerintah untuk infrastruktur ada 2, di bidang pangan ada 4, energi 1, jumlahnya 7. Pangan cukup banyak ya. Kemudian infrastruktur untuk perpres dan kepresnya 2, pangan 1, energi 2, industri dan jasa 1. Ini next. Di sini undang-undang yang akan disusun. Ini banyak sekali. Ini PP, peraturan pemerintah yang akan disusun ada 7. Next. Kemudian perpres atau presnya ada 6. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya data yang bisa sampaikan adalah data ini. Mungkin saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya soal informasi, data dan sebagainya itu sudah no problem karena teknologi sudah demikian canggih sehingga kita bisa mengakses kapanpun, dimanapun apa saja informasi yang kita butuhkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.